Ini saya akan coba bahas pendekatan desain untuk permasalahan parkir. Kita sering mendengar bahwa desain itu bukan tentang dekorasi, desain itu bukan tentang visual, tapi desain adalah tentang memecahkan masalah. Tapi bagaimana sih memecahkan masalah secara desain itu? Jadi rahasia umum bahwa tidak sedikit orang yang sebenarnya kurang menerima. Ada yang berata, nggak ridho dengan apa yang diberikan kepada tukang parkir itu. Memang tukang parkir ini memiliki dampak yang kurang baik terhadap ekonomi, juga terhadap sosial. Parkir yang dimaksud di sini bukanlah parkir resmi di tempat wisata, tempat yang memang butuh parkir, tapi parkir-parkir liar yang biasanya ada di depan toko-toko, di depan warungnya orang dagang, atau bahkan di tempat convenience store, Alfamart, Indomaret yang jelas-jelas di situ ada tulisannya parkir gratis. Mengapa parkir ini memiliki image yang buruk? Logika parkir itu seperti ini. Yang pertama ya, tidak semua orang itu mampu untuk membayar uang parkir. Meskipun cuma 2.000, mungkin di tempat-tempat besar sudah 5.000. Tapi coba Anda bayangkan ya, ada seseorang yang mau dagang es cendol katakanlah ya. Dia harus pergi ke toko untuk membeli tepungnya, dan itu dia harus bayar parkir setelah selesai. Dan dia harus pergi ke toko yang menjual gelas plastik. Nah, cas lagi 2.000 lagi. Katakanlah sudah ada 5 toko yang dia hampiri, dia sudah harus keluar 10.000. Coba bayangkan juga ketika tukang cendol tadi mendatangi 5 toko, tapi dia tidak menemukan benda yang dia inginkan. Dia keluar tanpa ada transaksi di situ, tapi dia tetap harus bayar 2.000. Menuju ke 5 toko, nyari barangnya nggak dapat, tapi sudah habis 10.000. Anda bayangkan, sama-sama orang kecil juga. Yang satu dia harus effort, bangun pagi, menyiapkan peralatannya, memasak, dan kemudian dia harus berdagang, nunggu sampai siang, nunggu pembeli dijualin segala macam itu. Dengan berbagai halnya, dia harus mengeluarkan uang yang sama juga kepada orang yang oknum ya, cuma duduk di sana, tidak memberikan kontribusi apapun, tapi dibayar. Apalagi orang tadi tidak bertransaksi, itu akan memberatkan masyarakat kita, atau pedagang kita, atau pelaku ekonomi yang sedang berikhtiar. Belum tentu orang-orang tadi itu rela loh uang 2.000-nya itu dibayarkan, karena dia nggak mendapat apapun. Apalagi tukang parkirnya tidak memberikan kontribusi yang signifikan, dan itu merugikan. Coba kita alih perspektifnya sebagai pelaku usaha. Katakanlah tukang dawet tadi yang dia buka sebuah warung kecil di depan rumahnya, atau di area depan Indomaret, Alfamart. Dia jual dawetnya itu katakanlah cuma 5.000. Bayangkan bagaimana orang yang akan datang ke toko dawet itu. Dia tahu bahwa dawetnya 5.000, tapi dia harus bayar 2.000 untuk parkirnya. Hampir setengah harga produk. Nah, bagaimana jika ada seorang mau belok ke toko dawet tadi, tapi karena dia tidak punya receh, dan dia melihat ada tukang parkir, misalnya dia tidak jadi belok, karena dia berpikir bahwa daripada ribut, kita cari tempat yang nggak ada tukang parkirnya. Orang berusaha berikhtiar dengan baik, terhalangi rezekinya karena ada tukang parkir di sana. Dan belum tentu semua orang itu bukan karena nggak mampu, tapi karena dia tidak punya receh, dia enggan untuk mampir ke sana. Mungkin beberapa tukang parkir akan mengatakan, ya kalau nggak mau ya nggak usah bayar. Tapi kan tidak semua tukang parkir seperti itu. Yang mana kita tahu ya, starter pack-nya tukang parkir itu ada rompi, fluid, tongkat, lampu, atau simapun. Mungkin heading point-nya adalah mungkin biasanya betato, atau mungkin gondrong, yang terkadang memang kesannya intimidatif. Lebih terkesan premanisme daripada memberikan servis yang baik. Dan ini menjadikan satu domino efek. Ada istilahnya rent seeking. Satu kegiatan ekonomi harus membayar lebih untuk suatu yang tidak ada benefitnya untuk produksi itu. Teknis di lapangannya adalah tukang parkir ini. Kita tidak mendapatkan kontribusi yang nyata dari seorang tukang parkir. Ada pembengkakan biaya ekonomi, baik untuk konsumennya, baik untuk produsennya. Pernah mendapatkan hal seperti itu. Padahal saat itu juga tidak ada uang receh gitu ya, tapi diberikan pandangan yang sinis itu. Ya seperti itu kan memberikan sebuah ketidaknyamanan ya, sehingga ketika nanti kita ke sana kita seakan-akan harus bayar, padahal itu tidak ridho. Ini akan menjadi kendala pada keberkahan profesinya gitu ya. Lebih parahnya lagi, saya pernah mendapati tempat parkir di satu masjid. Anda bayangkan, ada orang mau beribadah ke sebuah masjid, di sana ada tukang parkirnya, dan ini tukang parkir yang betul-betul money oriented ya, karena saya mengalami sendiri. Saat itu saya tidak memiliki uang receh dan hanya tersisa betul-betul literally 500 perak. Saat itu saya berikan, dan ternyata apa yang terjadi, dia melemparkan kembali uang itu ke dalam jendela saya gitu. Dan coba bayangkan pemuda-pemuda yang rumahnya agak jauh, dia naik motor ke sana hanya untuk beribadah, untuk melaksanakan kewajiban bertemu dengan Robnya gitu. Tapi orang ini, oknum ini itu meminta uang kepada pemuda-pemuda ini. Coba bayangkan, dia datang ke rumah Allah ibadah tapi dimintai uang. Bukankah ini sebuah bisnis yang kurang etis menurut saya? Pada akhirnya orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya receh, karena nggak mau ribut, dia tidak mau ke masjid itu. Tidak hanya memberikan pembengkakan pembiayaan sirkulasi ekonomi, tapi dalam satu case yang saya sendiri menjadi saksinya dan korbannya, tukang parkir yang lebih parah itu berada di masjid-masjid untuk menjadikan jamaah itu sebagai ladang bisnis mereka gitu. Naudzubillah. Tapi juga tetap tidak sedikit beberapa masjid itu memang ada tukang parkir yang berseragam dan mereka tidak mau dibayar karena memang mau lillahi ta'ala membantu. Nah, maka dari situ ini mungkin juga untuk rekan-rekan yang berprofesi menjadi tukang parkir ya, semoga ini bisa jadi satu pendekatan yang solid ya. Katakanlah ini adalah satu pendekatan yang saya tawarkan, pendekatan
pendekatan desain bagi rekan-rekan tukang parkir yang mungkin sudah hijrah ya, yang dimana mereka sudah ada awareness tentang pertanyaan apakah penghasilan saya ini halal atau haram, apakah orang-orang itu memberikan saya uang itu dengan ridho, apakah ini adalah transaksi yang diridhoi oleh Allah. Mungkin ketika ada tukang parkir yang mulai berpikir ke arah sana, video ini mungkin cocok untuk Anda. Ada 3 pendekatan desain untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, tukang parkir ini harus rebranding. Jika selama ini kita melihat bahwa tukang parkir itu terkesan intimidatif, sehingga muncul asumsi bahwa kalau nggak bayar saya akan dapat masalah. Padahal sebetulnya ada tukang parkir yang ya itu memang bantu gitu ya. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa gitu. Cuman kan sebagai konsumen kita nggak tahu bagaimana membedakannya. Nah, disinilah urgensi dari rebranding itu penting. Coba bayangkan ada satu area di mana tukang parkirnya, mungkin dalam rebranding ini kan butuh sebuah nama ya, namanya adalah tukang parkir berkah misalkan ya, pakai rompi warnanya yang mungkin beda, sehingga orang melihat tukang parkir dengan rompi itu, kita akan langsung tahu bahwa dia dibayar nggak apa-apa, nggak dibayar pun juga nggak apa-apa, jadi tidak ada paksaan bagi kita. Mungkin rompinya warnanya putih kali ya, karena kan biasanya kalau nggak oranye, kuning, hijau, atau mungkin warna apapun yang mungkin rekan-rekan bisa memberikan usulan ya. Dan di punggungnya ada tulisan besar, kami melakukan ini karena Allah Ta'ala dan Anda tidak harus bayar. Terus mungkin ada tulisannya kecil, tapi kalau mau memberikan dukungan pada gerakan kami ini, ada satu kotak yang tersembunyi di sana, bahkan diisi, tidak pun juga tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi kontak kencan ini juga ada satu catatan khusus ya, karena kalau enggak seperti itu akan tetap kesannya intimidatif. Dengan penegasan tadi, kita bisa tahu bahwa tukang parkir ini betul-betul niatnya adalah untuk membantu menata penempatan kendaraannya biar lebih rapi, biar lebih teduh, atau juga melindungi orang menyeberang, dan fokusnya adalah lillahi ta'ala, karena tujuannya adalah untuk ridha Allah. Kalaupun tidak dikasih uang juga tidak apa-apa, karena setidaknya ketika tidak dapat koin hari itu, dia sudah dapat poin di mata Allah. Itu menjadi satu rebrand, karena kita tahu bahwa ada memang tukang parkir yang memang nggak dikasih pun nggak apa-apa, dia nggak target. Untuk perbedaannya adalah butuh rebranding tadi. Pendekatan kedua adalah dengan cara memberikan kontribusi. Kenapa kita tidak coba bikin tukang parkir itu yang tadinya starter pack-nya cuma fluid, rompi, tongkat lampu, dan tato segala macam, sekarang ada satu starter pack lagi tambahan, ada kemoceng, kain lap, dan kanibo. Sehingga setiap kali orang parkir di area tersebut, aktivitas kontribusi tukang parkir itu adalah dia ngelap, membersihkan entah itu helmnya, joknya, bodinya. Jadi sebuah orang parkir di situ meninggalkan area itu kendaraannya bersih. Dan lagi-lagi harus sekali lagi ditekankan bahwa ini adalah gratis agar orang bisa tetap ridho memberikan uang tadi. Jadi sehingga pun orang ketika pergi dari tempat itu pun tukang parkirnya juga sudah ridho, karena orang sudah tahu bahwa dia melakukan itu karena Allah dan untuk memudahkan saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi Anda bisa bayangkan servis yang seperti ini ya, orang parkir di sana dibersihkan, dilap, kalau mobil peleknya mungkin dibersihin, disikat, bahkan kalau mau agak modal sedikit kasih kit untuk melapkan bodi. Bahkan ketika ada motor yang sudah diparkir di sana tapi belum dilap, tukang parkir tetap akan mengantarkan ya, akan menyampaikan mohon maaf ya Pak ya, tadi belum sempat saya lap karena ternyata yang sana belum selesai. Coba bayangkan konsumennya pasti akan, oh ya tidak apa-apa Mas, tidak apa-apa, akan tumbuh respect. Dan sekali lagi tukang parkir harus menyampaikan, tidak usah bayar Pak, ayo saya seberangkan. Dan kalaupun nanti ada kenceleng, catatannya khusus. Kenapa? Karena kalau cuma bilang oh enggak usah bayar, kalau mau di kota itu aja, konsumen akan tetap merasa harus ngasih karena merasa dilihat. Di kencelengnya harus berikan catatan bahwa semua servis ini gratis, jika Anda memasukkan ini adalah untuk support saja. Dan tetap yang namanya brand ya, itu tidak hanya tentang visual saja tapi tentang servis. Harus selalu digaungkan bahwa ini semua free, kita melakukan karena Allah Ta'ala. Jika Bapak mau memberi dukungan silahkan di situ, saya tidak peduli berapa yang Bapak masukkan karena tujuan kami adalah lillahi ta'ala. Dengan catatannya adalah kotak kencelengnya itu harus diletakkan di tempat yang orang bisa nyaman ngasih atau nggak ngasih. Orang bisa lewat situ, tukang parkirnya juga nggak tahu dia ngasih atau enggak. Karena kalau nggak seperti itu, konsumen akan tetap merasa harus ngasih karena dilihat ini gak enak juga. Jadi tetap servisnya, strategi komunikasinya tetap harus digaungkan bahwa it's all free. Itu kalau dikasih pun insya Allah sudah dalam keadaan ridho daripada yang tidak ngapa-ngapain langsung minta. Solusi yang ketiga, memberikan konsumen itu pilihan. Ada area khusus ya, dimana kalau Anda masuk area tersebut akan mendapatkan servis tadi. Pokoknya keluar dari area parkir itu, kendaraan Anda, mobil atau motor mengkilap lah. Dan semua orang akan tahu bahwa itu adalah berbayar. Jadi orang bisa memilih, saya mau bayar cuma 2.000 dapat servis seperti itu, saya rasa nggak akan ada masalah. Sehingga kalau nggak mau membayar, nggak punya uang, silahkan diparkir di yang lainnya, tempat yang lainnya. Tetap akan diberikan servis untuk dibantu nata, tetap akan diberikan servis untuk dibantu untuk nyebrangkan atau putar balik di jalan. Tapi model bisnisnya adalah customer-nya diberikan pilihan. Dan itu lebih fair daripada tidak memberikan kontribusi dan meminta uang. Atau hal yang lebih fleksibel lagi, karena tidak semua area itu bisa punya space khusus untuk area berbayar tadi. Tapi bisa jadi tukang parkir ini memberikan satu informasi bahwa kalau Bapak Ibu ingin di servis atau segala macam, silakan motornya di standar ganda. Kalau standar samping berarti dia tidak membutuhkan servis lebih itu. Dan tetap brandingnya juga harus disampaikan agar tidak terkesan ini menjebak. Begitu pulang terus kemudian bayar
bayar Pak, tadi kan standar 2, padahal memang motornya nggak bisa di standar kalau nggak standar 2. Itu juga jangan sampai terjadi. Tukang parkirnya juga harus tetap menanyakan, Bapak maaf tadi standar 2 ini apakah memang betul Bapak ingin mendapatkan servis ini? Kalau memang ini secara profesional ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini dikelola yang memang lillahi ta'ala tadi. Ketika ingin mendapatkan servis itu, siapapun tinggal di standar 2 dan otomatis tukang parkir yang akan mengelap, dan jika semuanya sudah dilap dengan baik, tidak ada salahnya juga memberikan servis lebih dengan mengelap satu persatu motor yang standar 1 saja. Jadi di sini pendekatan desain yang bisa dilakukan adalah rebranding dulu ya, dari seragamnya, dari starter pack-nya, dari gaya bahasanya, strategi visualnya, kemudian diberikan satu informasi ya tentang bagaimana ini bekerja, tentang kontribusi atau servis yang bisa Anda dapatkan ketika ini dan itu, sehingga ada transaksional yang efektif di situ. Dan yang ketiga adalah konsumen diberikan pilihan, apakah dia akan membayar secara profesional di area tertentu, ataukah dia mau yang free aja karena dia nggak butuh lap-lap segala macam itu. Sehingga apa yang diberikan oleh orang-orang pengguna jasa parkir Anda tadi, insya Allah dalam keadaan ridho, karena semua orang mendapatkan kesamaan itu ya. Anda bayar atau nggak bayar sama, tinggal kita sempat nggak sih sampai ke motor atau kendaraan Anda. Semoga itu menjadi satu alternatif ya bagi rekan-rekan tukang parkir yang mungkin mulai berhijrah ya, sekali lagi yang mulai memikirkan pendapat saya ini halal atau haram, merugikan orang nggak ya, orang ridho nggak ya. Mungkin itu bisa menjadikan satu pendekatan, atau itu bisa menjadi satu servis tambahan ya di satu rumah makan standar parkir 2.000, kalau mobilnya 3.000, tapi dapat lap, dapat segala macam itu gitu. Karena sekali lagi kita berangkat dari hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi ketika kita memberikan value lebih, itu bisa menjadi satu bargaining position, satu positioning yang bisa menjadi pendekatan. Jadi desainer di sini bisa memberikan satu alternatif untuk rebranding, memberikan key visual yang menekankan bahwa area tersebut, tukang parkir tersebut is okay, nggak dibayar, dan dengan servis-servis yang lebih. Saya harap rekan-rekan punya gambaran ya. Sekali lagi desain tidak hanya tentang visual, tapi bagaimana merubah kota yang lesu menjadi bersinar, dan permasalahan sebagai sebuah potensi untuk mengambil peran dalam kebaikan. Semoga itu bermanfaat. Kalau rekan-rekan punya solusi yang lain, mohon bisa di sharing di sini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.